Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang lexical equivalence dari pengertian, jenis-jenis, contoh, dan masalah-masalah atau problem apa saja yang ada dalam penerjemahan. Bersama saya Wahyu Asrulutfia Anjani, Sastra Inggris, Universitas Ahmad Dahlan. Yang pertama yaitu introduction. Menurut Oxford Dictionary, equivalent is equal in value, amount, meaning, and importance. Sedangkan equivalence is a thing, amount, and word. Lalu, adapun KBBI. Menurut KBBI, lexical equivalent is padanan kata atau frasa dalam sebuah bahasa yang memiliki kesejajaran makna dengan kata atau frasa dalam bahasa lain. Misalnya, maison dalam bahasa Prancis berpadanan dengan kata rumah dalam bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Finney and Burnett, di bidang penerjemahan, istilah perpadanan atau equivalence dapat didefinisikan sebagai hal, keadaan, atau hasil dari suatu tindak penerjemahan yang tercapai ketika teks dalam bahasa sasaran ditempatkan pada situasi yang sama dengan situasi dalam teks asli, tapi menggunakan bahasa yang sama sekali berbeda. Jadi, dalam penerjemahan, bahasa dari kata sebelum diterjemah dengan kata sesudah diterjemah itu menggunakan bahasa yang berbeda satu sama lain. Leksikal non-literal. Maksudnya yaitu meskipun sebagian besar konsep yang muncul dalam teks tertentu juga ditemukan dalam bahasa reseptor, konsep tersebut diekspresikan dengan cara yang berbeda. Arti sekunder dan arti kiasan itu biasanya benar-benar tidak sama. Contohnya figuratif dan non-figuratif, positif dan negatif. Yang kedua dalam konsep Auxerre yaitu using related word as equivalent. Dalam using related word as equivalent ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu using synonyms, lalu ada negating antonym, dan yang ketiga ada using reciprocal lexical item. Kita bahas yang pertama yaitu using synonym. Dalam using synonym, lexical item having the same or nearly the same meaning. Two languages often do not have a matching of synonyms to a given concept and may have different connotation. Contohnya yaitu cop dan policeman. Cop dan policeman memiliki arti yang sama, tapi dengan kata yang berbeda. Cop dan policeman jelas-jelas memiliki perbedaan dalam huruf dan kata tersebut. Lalu yang kedua ada negating antonym, di mana negating antonym ini used when no direct equivalent exists. Contohnya, instead of bad but say not good. Jadi, dalam penerjemahan bukannya diterjemahkan menjadi kata buruk, tapi katakanlah penerjemahan tersebut diterjemahkan menjadi tidak baik. Jadi digunakan dalam negating antonym ini digunakan jika tidak ada padanan yang langsung. Perhatikan juga kolokasi untuk memastikannya sesuai dengan konteksnya. Juga ada using reciprocal lexical item, often performed by changing active into passive voice or vice versa. For the example is Farah cook instant noodle for me into I cook instant noodle by Farah. Dari konteks tersebut dapat diketahui yaitu dalam using reciprocal lexical item kita dapat mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Lalu ada poin ketiga dari konsep Auxerre yaitu generic specific word. Start specific meant to be generic. For the example, daily bird. Bird is used a specific word, but represents a general idea too. Jadi kata bird atau roti ini dapat menjadi kata yang spesifik, tapi dia juga memiliki arti secara umum dalam kalimat tersebut. Lalu ada poin keempat dari konsep Auxerre, yaitu secondary and figurative sense.
will almost never be translated with an equivalent item of source language and need adjust in the translation. Maksudnya yaitu dalam penerjemahan ada hal-hal yang perlu diterjemahkan dengan item yang setara dengan bahasa sumber dan perlu disesuaikan dalam penerjemahannya. Contohnya yaitu get a kick out of in it, yang sama berarti dengan enjoy. Jika diterjemahkan secara langsung dapat diartikan menjadi dapat kata pertama dapat ditendangkan keluar dari itu dan memiliki arti sama dengan enjoy yaitu menikmati. Selanjutnya kita akan membahas tentang lexical equivalent when concepts are unknown. Sebelumnya kita telah membahas lexical equivalence when concepts are shared dan sekarang kita akan membahas tentang lexical equivalent when concepts are unknown. Lexical equivalent when concepts are known ini it's usually caused by the difference of culture. The translator should choose between from and function. Dan dari konsep are unknown ini ada terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama using generic word with a descriptive phrase dan borrowing the SL word atau loan word, dan yang terakhir ada using a cultural substitute. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh perbedaan budaya. Jadi penerjemah harus memilih antara bentuk dan fungsi. Lalu ada contoh yang ketiga yaitu using a cultural substitute. Contohnya coyote into wolf. Pay attention to the existence of anachronistic equivalent which show the word that even does not exist in the source text. Dan contoh yang ketiga adalah emphasizing both things. Contohnya yaitu anchors atau jangkar. Dalam bahasa Meksiko, anchor ini diartikan sebagai iron to which they attach ropes in order that they would get stuck in the dirt so the boat would not move. Jadi jangkar ini dalam bahasa Meksiko diartikan sebagai besi yang diikat dengan tali agar tersangkut di tanah sehingga perahu tidak dapat bergerak. Lalu ada borrowing the ESL word atau peminjaman kata. Contohnya dove. Dove itu adalah kalau dalam bahasa Papua New Guinea, dove adalah bird called dove atau burung yang disebut dengan dove. Lalu ada Satan. Satan dalam bahasa Filipina itu adalah penguasa iblis. Jadi Satan is a ruler of demons dalam bahasa Filipina. Beberapa problem in finding lexical equivalent. Yang pertama yaitu keyword atau kata kunci. Keyword, they are sometimes thematic. Thus, the translator should adjust the translation specifically. For the example, memasak, yaitu memasak dalam fotosintesis. Nah, dalam ilmu alam, fotosintesis dalam daun itu diartikan sebagai proses pemasakan makanan pada tumbuhan. Sekian penjelasan tentang lexical equivalent, semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.